Nah, kemudian di sini nilainya apa dia? 0 kurang dari 1,1. Nah, ini titik-titik X2-nya ya. Kemudian ada 2, ada 3,2, ada 4, ada 5 ya. Kan 0 kurang dari 1,1, 1,1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3,2, 3,2 kurang dari 4, 4 kurang dari 5. Dan 5 itu sama dengan B ya. B-nya dia adalah 5. Nah, sama dengan B. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Berarti jumlah hentimennya itu dia adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, ya kan? Fxi bar dikalikan dengan delta xi. Berarti Fx1 bar dikalikan delta x1 dan ditambah Fx bar dari delta x2 dan seterusnya. Berarti tinggal kita substitusikan ya. F 0,5 itu berarti Fx1 bar ya. Fx1 barnya kan 0,5 dikalikan dengan delta X1. Delta X1-nya berarti 1,1 ya kan? Di sini 1,1 dikurangi 0 ya. Paham? Kemudian yang F1,5 berarti titik yang ini ya dikalikan dengan 2 dikurangi 1,1. Kemudian 2,5 dikali 3,2 kurangi 2. Kemudian 3,6 dikalikan 4 dikurangi 3,2. Kemudian 5 dikalikan 5 dikurangi 4. Tuh ya. Nah, ini jangan lupa ini masih berupa fungsi ya, tidak boleh langsung dikalikan. Ini kan masih berupa fungsi. Nah, kemudian setelah fungsi maka kita substitusikan ya. F 0,5 itu berarti apa? 0,5 pangkat 3 dikurangi 5 kali 0,5 kuadrat ditambah 2 kali 0,5 ditambah 8. Kemudian F1,5 itu adalah 1,5 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1,5 kuadrat ditambah 2 kali 1,5 ditambah 8 ya. Kemudian F2,5 coba Mbak Lili. Ini berapa nak nilainya nak? 2,5 pangkat 3 2,5 dikurangi 5 dikali 2,5 kuadrat ditambah 2 dikali 2,5 ditambah 8. Iya, berapa hasilnya nak? Yang ini dulu deh, yang atas dulu ini. Berapa nak hasilnya? Sebentar, Bu. Ya. Biar enggak ngantuk ya kalau Bu Raffi yang ngomong. Ayo, yang lainnya juga dibantu ya. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Kenapa harus memakai titik sampel, Ibu? Kenapa pakai titik sampel? Untuk mengetahui tingginya tadi kan. Nah, kita kan tidak bisa tahu tingginya akhirnya nantinya. Kalau tidak punya titik sampel. Kan dia konsepnya panjang dikali lebar. Kalau misalkan kita nggak tahu panjangnya seberapa, sampai mana ini panjangnya ya. Berarti berapa kali berapa ini kan. Bingung juga, nggak bisa menentukan jumlah rimennya nanti. Jadi kita harus punya titik sampelnya yang mau digunakan itu berapa. Berarti tidak bisa dari yang X1, X2 gitunya, Bu? Yang ini. Iya. Nah, ininya kan dia pasti berbeda nak, panjangnya nanti. Ada yang sekian, ada yang lebih panjang lagi, ada yang lebih pendek. Nah, akhirnya kan kita nggak bisa menentukan juga kalau misalkan pakai titik ujungnya sini. Oh, nggih, Bu. Pak, terima kasih, Bu. Iya. Izin bertanya, Ibu. Iya. Untuk penyelesaian soal jumlah rimen itu pasti diketahui titik partisi sama titik sampelnya. Iya, ya? pasti ada clue-nya. Pasti ada clue-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Coba Mbak Lili berapa ini, nak? Mbak Lili ya tadi ya? Iya, Bu. Iya, Yang atas 7,875. 7,875. Oke, Mbak. Terus Mbak Ziva yang kedua, nak, yang 1,5 berapa? 3,125, Bu. Oke, terus yang Mas Diego yang 2,5?
Belum Ibu, masih ngitung yang 1,5 tadi. Oh iya, nggak apa-apa ya, ditunggu dah. Mbak Alfiatul yang 3,6 nak. Nggih, Ibu, sebentar nggih, Ibu. Ya. Nah, jadi penentuan titik sampel pun itu juga bebas sebenarnya ya, selama dia berada pada selang XI-1 dan XI gitu ya. Nah, bisa jadi juga dia termasuk titik ujungnya sendiri gitu ya, atau X1-nya seperti yang tadi Mbaknya tanyakan ya. Loh, bukan bisa juga pakai titik ujungnya. Iya, boleh juga. Tapi dia selama ditentukan titik selangnya, maka kita menggunakan titik-titik sampel yang sudah diberikan gitu ya, Nak ya. Asalkan dia selalu ada pada selang yang diberikan, yaitu XI-1 dan XI, maka dia boleh dikatakan sebagai titik sampelnya. Sudah, Mas Diego? Sudah Ibu. Berapa? Hasilnya 2,375. Terus yang 3,6? Mbak Ziva? Mbak siapa tadi? Alfia ya? Sama Mas Eko mungkin, Mas Eko? Iya Ibu, bentar. Izin menjawab, Bu. Negatif 2,944. Yang mana itu? Yang 3,6 itu. Oh, ini ya. Nggih. Oke, yang terakhir? Izin menjawab Ibu, 18. Oke. Nah, sekarang kemudian kita jumlahkan untuk menentukan jumlah Riemann-nya ya. 7,875 ditambah 3,125 ditambah 2,375 dikurangi 2,944 ditambah 18. Hasilnya sudah betul 23,9698? Izin masuk Ibu. Untuk Ada yang salah kah? 2,5 sih dapatnya minus. Yang mana ini? Yang ini ya? 2,5. Oh iya. Oh, coba dicek lagi. Berapa ini, Nak? Negatif? Negatif 2,625. 2,5. Iya, oke. Nah, tadi Mbak siapa ini tadi yang jawab? Lupa tadi saya. Mas Diego. Oh, Mas Saya. Diego. Gimana, Nak? Salah ngitung? Betul? Iya Bu. Salah ngitung. Oke, salah ngitung ya, Mas Diego ya. Kemudian setelah dijumlahkan berapa hasilnya? Izin bertanya. Itu apa enggak dikalikan terlebih dahulu, Bu? Oh iya, betul-betul. Saya nyampe lupa. Ini kan baru ditulis F0,5 sama Bu Raffi ya. Oh iya, ini belum dikalikan ini, Nak. Belum dikalikan ini ya. Oke. Nah, biar cepet, boleh kalian pakai ini ya. Oke, nih, ntar buka dulu ya. Nah, boleh pakai. Nilainya berapa aja tadi? 0,5 ya kan ya? 0,5, terus ada 1,5,
terus ada 2,5, terus ada 3,6, sama ada 5 ya, Nak ya? Nah, ini dia tadi adalah pangkat 3 ditambah, dikurang ya, 5 kali pangkat 2 ditambah 2 kali ini ditambah 8. Minta kebawain. Oke, nilainya betul? Sama ya? Sama dengan persis sudah. Iya, Ibu. Oke, dikalikan dengan berapa tadi? Nah, ininya ditulis aja dulu ya. 1,1 dikurangin 1,1. 1,1 dikurangi 0, kemudian berapa tadi? 2 2 kurangi 1,1. dikurangi 1,1, terus 3,2 dikurangi 2, terus berapa lagi? 4 4 dikurangi dikurangi 3,2, terus 5 5 dikurangi dikurangi 4. Ini ya. Nah, berarti ini sama dengan ini dikali ini ya. Tinggal diklik. Sama dengan sum. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ketemu jawabannya ini anak ya. Oke, udah betul ya jawabannya. Nah, sekarang coba silahkan kalian mencoba ya. Mencoba. Nah, tak buka lagi. Nah, jadi boleh pakai perangkat lunak ya. Tidak hanya tapi manual ini kalian sambil latihan, kalau bisa nggak usah lihat di buku ya nak ya. Ntar lagi Ibu coba tanyakan ya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, selangnya tak buat beda ya. Memakai titik-titik sampel berjarak sama. Nah, ini jaraknya sama kebetulan ya. Kalau yang ini kan tadi jaraknya berbeda ya. Ada yang 0,9, ada yang 1,9, dan seterusnya. Nah, ini negatif 1 kurang dari 0, negatif 0,5 kurang dari 0 kurang dari 0,5. Nah, ini berarti dia jaraknya 0,5 ya, nak ya. 1 kurang dari 1,5 kurang dari 2 kurang dari 2,5 kurang dari 3 ya. Berarti titik sampelnya ya, titik sampel XI adalah titik tengah. Ya, selang bagian ke I. Nah, ini. Oke, silahkan dikerjakan dulu.
Oke, coba ya yang belum Ibu dengar suaranya. Mas Ilham. Iya, Ibu. Ya, oke, silahkan. Masih proses menghitung. Proses. Ya, Iya. apa? Nanti tak buatin new slide. Nggak apa-apa, Nak. Awalnya ya apa? Mas Ilham? Itu saya pakai cara yang seperti tadi, Bu, membuat garis bilangan dulu, Bu. Ya, oke. Terus? Sampai mana Mas Ilham mengerjakannya? Sampai yang not yang mentotal masukkan fungsi itu, Bu. Total. Oh, itu sudah sampai situ ya berarti ya? Iya, Oke. Nah. Berarti RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai berapa berarti? sampai 8. 8. Ini saya ngikutin kalian ya. XI bar kali delta XI. Tuh. Iya. Yang lainnya betul? Permisi, Bu, bukan sampai Ya. 9. Sampai berapa? Dari -1 ya, Bu. Sampai berapa? Yang lainnya mungkin? Sampai 9. Sampai 9. Sampai 9. Dia selangnya dari berapa ya? Kan ini ya, dari ini ya. Negatif 1, 0,5, 0, 0,5, kemudian 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah, berarti titik sampelnya ada berapa, Nak? Titik sampelnya ada 8. Ada Ibu. 8. Ada 8 ya, Bu. Iya, berarti 8. Dari I sama dengan 1 sampai 8. Sampai ya? 8. Iya, betul. Paham tadi yang jawab 9 tadi? Sampai 8 ya, Nak ya. Karena yang ini yang dimaksud adalah titik sampel ya. I itu adalah titik-titik sampel. Oke, yang lainnya sudah sama, sudah seragam sampai sini. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, udah seragam ya. Kemudian berarti di sini kita punya apa di sini? F 0 Fungsi dari negatif 0,75. negatif 0,75, betul? Ya, oke, sudah betul. Kalikan ini ya, negatif 0,5 Iya, negatif 0,5 dikurangi negatif 1. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak usah dicari ini sebenarnya, Nak. Kenapa? Karena udah punya apa ini? Sudah punya clue, sampelnya berjarak sama. Nah, karena sampelnya berjarak sama, berarti sama semua. Berarti delta X-nya sama dengan berapa? 0,5. 0,5. Iya, jadi nggak usah ditulis 0 dikurangi 0,5, 0,5 dikurangi 0, karena jawabannya pasti 0,5. Karena sudah dikasih clue di sini, sampelnya berjarak sama. Gitu ya, jadi nggak usah buang-buang waktu kalian. Nah, oke. Nah, berarti di sini ditulis delta X-nya sama dengan 0,5. Ya, sama dengan delta XI ya. Delta XI sama dengan delta X sama dengan 0,5. Berarti di sini ditambah F berapa? Negatif 0,25, ya kan? Iya. Ditambah F berapa? F 0,25. 0,25, ya betul. Tambah F 0,75. 0,75. Betul. Tambah F Ditambah F 1,25. 1,25 tambah F Ditambah lagi F 1,75 ditambah F lagi 2,25 dikalikan 0,5 kurang 1 lagi, Ibu. 1, 2, Kurang 2,75. iya, betul. 2,75. Belum ya. Kalikan 0,5 gitu ya. Nah, jawabannya adalah kok tak stop malah hilang. Bentar. Kena pencet. Nah, ini sudah ya.
Nah, ini anggotanya dari selangnya itu adalah himpunan dari bilangan real. Nah, apabila limit dari norm P ini dia adalah tadi ya, partisi itu ya, partisinya itu mendekati 0, sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fxi bar dikalikan delta Xi itu ada. Nah, ini ya, kalau misalkan dia ada, limitnya ada, kemudian fungsinya juga ada, maka dikatakan fungsi f itu diintegralkan secara Riemann pada selang A, B. Nah, dapat ditulis menjadi limit norm P mendekati 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi bar dikali delta Xi itu sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Nah, ini dia menjelaskan bahwa integral tentu dari sebuah fungsi itu dia sama dengan jumlah Riemann dari sebuah fungsi di mana norm P-nya itu dia mendekati sebuah bilangan yaitu bilangan 0. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian integral tertentu atau integral Riemann fungsi f dari A ke B itu memiliki catatan seperti ini ya. Ini ada beberapa catatan yang harus kita pahami bahwa delta Xi itu adalah panjang sub selang ke I. Nah, tadi sudah disinggung ya, yaitu delta Xi adalah Xi dikurangi Xi min 1, di mana Xi-nya itu dia adalah titik selangnya ya, titik sampelnya. Dengan I-nya itu adalah 1 sampai ke N, sedangkan Xi bar itu dia adalah titik sampel tadi ya. Xi bar itu adalah titik sampel yang berada di dalam selang atau merupakan elemen dari interval Xi min 1 dan Xi. Nah, pada selang A, B itu kita bagi menjadi N bagian sama panjang, maka norm P itu mendekati 0, di mana N-nya itu mendekati tak hingga. Nah, ini jadi norm P-nya itu adalah nilai maksimum dari lebar selang. Nilai maksimumnya ya. Nilai maksimum dari lebar selang. Nah, misalkan di contoh 1 tadi ya. Contoh 1 tadi kita punya norm P-nya itu adalah contoh 1 tadi itu 3,2. Nah, di sini kan tadi ada norm P-nya itu adalah 3,2 gitu ya, dikurangi 2 sama dengan 1,2 gitu ya. Kemudian untuk contoh 2, untuk yang contoh 2 itu berarti norm P-nya adalah sama tadi ya, karena dibuat sama berarti norm P-nya itu adalah 0,5. Nah, itu dia ya. Jadi diingat-ingat bahwa norm P itu tadi adalah nilai maksimum dari lebar selang. Nilai maksimum berarti setelah kalian lakukan pengurangan gitu ya, delta X-nya berarti dicari yang nilainya paling besar. Seperti di contoh 1 tadi, kan ada beberapa pengurangan, tapi pengurangan yang paling besar adalah 3,2 dikurangi 2, yaitu 1,2. Sehingga itu dinamakan sebagai norm P. Ya. Kemudian pada bentuk integral A sampai B Fx dx, F itu disebut dengan integran, sedangkan A itu batas bawah dan B itu adalah batas atasnya. Nah, itu konsep dari integral tentu. Nah, apabila dari arti geometris integral tentu, yaitu integral A sampai B Fx dx, nah ini A itu adalah luas area bagi di atas sumbu X, sedangkan yang ini adalah luas area di bawah sumbu X. Sehingga di sini ditulis A atas, di sini adalah A bawah. Jadi artinya secara geometris itu bahwa integral tentu dari A sampai B Fx dx itu adalah A atas dikurangi A bawah. Nah, ini pernah kalian ketahui ya, biasanya pada saat SMA dulu ya, fungsi yang atas ya, yang di atas kurva itu dikurangi dengan fungsi yang ada di bawah kurva. Biasanya gitu ya, kalau mau menghitung luas daerah. Nah, itu merupakan arti geometris. Jadi secara geometris definisi dari integral tentu secara geometris. Kemudian sifat-sifat yang digunakan yaitu integral A sampai Fx dx itu sama dengan 0, dan juga integral dari A sampai B Fx dx sama dengan negatif B
dibalik ya, batas bawahnya itu B, kemudian batas atasnya A, fx, dx. Nah, itu ya. Nah, ini adalah konsep-konsep atau sifat-sifat dari integral apa namanya? Tentu gitu ya. Kalau misalkan dia batasnya sama-sama dari A ke A, maka hasil integralnya itu adalah 0. Kemudian apabila tandanya berubah negatif, maka batas bawahnya berubah menjadi batas atas, sedangkan batas atasnya berubah menjadi batas bawah. Ya. Dan pada integral tak tentu itu juga integral tentu itu juga berlaku hukum linearitas ya, sama seperti sifat dari integral tak tentu yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, jadi sama ya, apabila ada sebuah fungsi integral gitu ya, integral AB dari K kali fx dx itu boleh kita tulis menjadi K kali integral dari A sampai B fx dx. Kemudian untuk integral dari A sampai B fx ditambah gx dx itu adalah integral A sampai B fx dx ditambah integral dari A sampai B gx dx. Juga berlaku untuk yang pengurangan ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa operator pada operasi integral tentu itu dia merupakan operator linier. Ya, nak ya. Nah, kemudian untuk sifat-sifat penambahan pada integral, apabila f itu terintegrasikan pada interval yang memuat titik-titik A, B, dan C, maka integral dari A sampai C fx dx itu boleh ditulis ya menjadi integral A sampai B fx dx, kemudian dilanjutkan dari B, C fx dx. Nah, kasarannya kan gini ya, misalnya kita punya A sampai C, kemudian kita mau memecah dia menjadi dua partisi, tentunya di sini batas bawahnya adalah A, kemudian batas atasnya B, dilanjutkan lagi batas bawahnya B, batas atasnya C. Itu disebut sifat dari penambahan integral. Nah, untuk teorema keterintegrasian, sebentar saya ini dulu ya, mau upacara sebentar ya. Nah, kemudian untuk teorema keterintegrasian, jika f itu terbatas pada AB dan kontinu, nah jadi di sini syaratnya adalah fungsinya itu terbatas dan juga kontinu ya. Jadi fungsinya dia kontinu. Contoh fungsi yang tidak kontinu itu misalnya seperti apa? Fungsi apa? Bilangan mutlak ya, dia seperti tangga ya. Nah, bukan salah satu contoh dari fungsi yang kontinu. Fungsi contoh kontinu itu contohnya seperti kayak sinus, kosinus, dan juga fungsi-fungsi polinomial yang lainnya itu disebut sebagai fungsi yang kontinu. Kemudian kecuali pada sejumlah titik yang berhingga, maka f itu dia terintegrasikan pada A, B. Nah, ini yang harus ditekankan ya. Kalau misalkan fungsinya terbatas, kemudian kontinu, maka otomatis fungsi tersebut bisa
diintegrasikan gitu ya pada interval tertutup A dan B gitu ya. Nah, itu yang harus kalian ingat-ingat. Kalau fungsinya ada dan juga kontinu, maka dia bisa diintegrasikan pada selang tertutup yaitu A dan B. Khususnya jika F kontinu pada seluruh interval A, B, maka F terintegrasikan pada A, B. Nah, oke, coba silahkan Mbak Angelita, ini dibaca gimana nak cara bacanya nak? Yang atas ya, Bu? Iya. Saya yang A terbalik ini kurang tahu, Bu. Itu setiap. Oh, setiap XI elemen A, B maka fungsi XI ada. Seperti itu, Bu. Oke, ya, betul. Kemudian yang bawah nak, silahkan Mas Indra, coba Mas Indra Irawan. Coba belajar baca. Gimana Mas Indra? Kok senyum-senyum? Itu mutlak Bu ya. Apa ini? Ayo, tadi sudah dijelaskan sama Bu Raffi. Norm, ya, panjang. Norm itu panjang. Jadi limit Kan bilangan norm mutlak. P, jadi limit norm P mendekati 0 pada fungsi f xi dengan selang dikalikan delta xi. Dikalikan delta xi itu ada. Oke. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan teorema keterintegrasian ya. Nah, kemudian selanjutnya, perkalian limit norm P mendekati 0 dari fxi dikalikan delta xi itu baru bisa kita jumlahkan gitu ya pada selang A sampai B apabila limitnya dari perkalian fxi kali delta xi itu ada gitu ya. Nah, baru kita bisa melakukan penjumlahan seperti pada jumlahan Riemann tadi gitu ya, Nak. Kemudian sehingga berdasarkan 3 poin di atas, maka bentuk di atas itu dapat kita tulis ulang menjadi limit dari norm P mendekati 0, sigma, ini ada yang kurang ini ya, ini harusnya I sama dengan 1 sampai N dari fxi kali delta xi. Nah, di mana F-nya itu terintegrasi pada A, B. Sebentar ya, Nak ya. Nih. Nah, oke ya, itu terkait dengan teorema keintegrasian. Nah, berdasarkan teorema keintegrasian tadi, nah itu tadi dia ada beberapa poin penting ya, Nak ya. Yang pertama tadi fungsinya ada, kemudian yang kedua dia fungsinya kontinu, dan juga kedua hal itu apabila dipenuhi, maka bisa membuat fungsi tersebut bisa terintegrasikan pada selang tertutup A, B, sehingga bisa kita terapkan penjumlahan seperti jumlah Riemann yang tadi pada selang tertutup tersebut. Nah, sebagai konsekuensi dari teorema tadi yang sudah dijelaskan, maka fungsi-fungsi itu terintegralkan pada selang tertutup A, B. Nah, fungsi-fungsi yang bisa terintegralkan, nah ini tadi yang sudah sempat Ibu
singgung tadi ya, yaitu fungsi polinom, kemudian fungsi sinus dan kosinus, dan juga fungsi-fungsi dari bilangan rasional. Asalkan, nah kalau yang dirasional ini ada syaratnya, asalkan selang AB itu dia tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan suatu penyebutnya itu bernilai 0. Nah, itu dia syaratnya ya. Kalau misalkan dia mengakibatkan penyebutnya menjadi 0 gitu ya, misalkan 1/x di mana x-nya sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi sehingga fungsinya tidak bisa diberlakukan seperti teorema pengintegrasian yang dibahas tadi gitu ya. Oke, sebentar. Ini Kak edit dulu. Mengakibatkan. Nah, ini dia I sama dengan 1 ya. I sama dengan 1 sampai N. Oke, kita menuju ke contoh. Ini dia perhitungan dari integral tentu. Nah, ini menggunakan konsep definisi. Kalau misalkan kalian menggunakan, Bu saya maunya kayak yang waktu SMA, boleh gitu ya. Tapi ya kalau saat kuliah kita lebih mendalami lagi. Ternyata konsep integral tentu itu dia berasal dari jumlahan dari poligon-poligon yang ada di bawah kurvanya. Nah, sehingga konsep perhitungan integral tentu harus menggunakan definisi yang dari teorema pengintegrasian tadi. Nah, sebenarnya sih bisa ya kalau misalkan mau pakai yang langsung. Bu, ini begini aja kan boleh nih Bu, x plus 3 dx boleh langsung kan jadi setengah x kuadrat ditambah 3x. Dari negatif 2 sampai 3 boleh gitu ya. Tapi yang diminta di sini adalah menggunakan definisi. Nah, kalau kita menggunakan definisi pengintegralan yang tadi, maka yang pertama, langkah pertama kita harus mempartisi ya. Nah, dipartisi dulu selangnya. Selangnya dapat dari mana ya? Ini batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 3 ya. Nah, itu diperoleh dari sana. Dibagi menjadi N selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta X sama dengan 5/6. Dalam tiap selang itu, XI dikurangi 1 XI, kita menggunakan XI bar sama dengan XI sebagai titik sampel. Jadi X0-nya itu adalah negatif 2, kemudian X1-nya negatif 2 ditambah delta X gitu ya, kan kasarannya seperti ini ya. Sampai gini ya, ini pura-puranya ya. X0-nya tadi 2, berarti mau menuju ke X1, berarti kan secara logika angka 2 ditambah berapa di sini lompatannya? Ditambah delta X berarti kan. Kemudian kalau yang X2 berarti dia mulai dari negatif 2 ditambah 2 dikalikan delta X gitu ya. Ini kan delta X-nya tadi dibuat sama ya, N-nya itu selangnya sama gitu ya, sehingga di sini merupakan 2 kalinya. Kalau yang pertama tadi delta X, berarti kalau mau ke X2 berarti 2 kalinya dari delta X gitu. Dan seterusnya sampai ke N, berarti N dikalikan delta X gitu. Nah, ini karena kita sudah mempunyai nilai ini ya, X0 sampai Xn, seperti yang kemarin ya, kalian sudah sempat mencari ya, menggunakan untuk menghitung poligon dalam dan poligon luar. Nah, setelah kita memiliki itu, maka kita bisa menentukan fxi-nya ya. Fxi-nya itu adalah X1 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah I kali 5/6. Nah, ini diperoleh dari yang awal tadi ya. Nah, ini awal yang tadi kan tadi negatif 2 ditambah I dikalikan 5/6. Sehingga kita punya ini. Jadi kita bisa menuliskan bahwa sigma dari fxi bar dikalikan delta xi itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N fxi bar kali delta x gitu ya. Nah, karena di sini delta xi-nya sama nilai selangnya, maka dituliskan delta x saja di sini. Sehingga kita punya rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N fxi-nya itu ini ya kan. Fxi-nya ini kemudian dikalikan 5/6, delta X-nya itu adalah 5/6. Tadi sudah diketahui ya di awal soal bahwa delta X-nya itu 5/6. Kemudian kita kalikan di sini ya, dikalikan ya. Berarti di sini 5/6 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai 1 ditambah 25
N kuadrat. Nah, ini kan boleh dipisah ya. Ini kan boleh jadi 25N kuadrat per N kuadrat dikalikan I ya. Dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Sehingga boleh kita tulis sigma dari I sama dengan 1 sampai N itu artinya 1 dikalikan N ya. Konstanta. Hingga kita di sini punya N. Kemudian yang di sini untuk I, berarti notasi khususnya kalau I kemarin yang dijelaskan sama Mas siapa kemarin ya, saya lupa. Nah itu I, kalau sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari I, itu artinya adalah N dikali N tambah 1 per 2. Nah, ini ya. Nah, karena P-nya itu adalah suatu partisi yang tetap, di mana P-nya itu mendekati 0 setara dengan N mendekati tak hingga, maka kita simpulkan bahwa integral dari ini adalah limit dari norm P mendekati 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi bar kali delta xi, itu artinya adalah limit dari N mendekati tak 0 dari 5, limit dari semuanya ya. Nah, sama dengan 35 per 2. 1 mendekati tak hingga 0 ya. Berarti di sini 25 per 2. Nah, yang ini kan berarti 5 ditambah 25 per 2. Jadinya 10 ditambah 25 per 2. 35 per 2. Nah, itu dapatnya dari situ ya, Nak ya. Kemudian untuk bahan untuk tugas kalian, silahkan di slide-nya itu juga sudah Ibu share ya, sudah Ibu share di MMP, bisa kalian coba kerjakan ya, silahkan coba kalian kerjakan nomor 1. Nah ini coba kita bahas bersama ya Nak ya untuk yang ini. Nah ini kita bahas bersama sebentar lagi ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Nanti sekitar jam 11 ya, kita bahas lagi ya untuk yang nomor 1 dan 1A dan juga nomor 2A. Untuk yang 1BC dan 2B, silahkan kalian tulis boleh di kertas, kemudian di-scan dan dikumpulkan di kolom assignment yang sudah Ibu buat ya. Jam 11 kita ketemu lagi ya, Nak ya. Ini nggak usah keluar dari Zoom ya. Ntar lagi kita bahas bareng-bareng dulu untuk yang biar kalian lebih paham lagi. Untuk nomor 1A dan juga 2A. Boleh kerjasama juga boleh ya, mengerjakannya boleh kerjasama.